Biasa, lagi rajin. Kan sekarang udah liburan nih. Nah, kalau ada yang mau main ke rumah, kita ngebakso aja. Suka banget aku sama hasilnya. Kenyal, nggak lembek, dagingnya berasa. Ini aku bikin pakai 1 kilo ayam, jadinya kurang lebih 120 biji kalau nggak salah. Aku pakai filet paha ayam, pakai dada juga boleh. Abis dibersihin, potong-potong terus dibekuin. Tapi jangan sampai beku banget biar kalau nempel bisa dipisah-pisah lagi kayak gini. Nah, aku punya daging juga nih sedikit. Ini daging soto sebenarnya. Jadi ada urat-uratnya gitu. Tapi aku campurin aja biar ada rasa sapi-sapinya gitu. Pertama aku giling dulu dagingnya sampai halus. Abis itu aku tambahin es batu, terus digiling lagi sampai esnya halus. Abis itu aku tambahin telur, bawang putih goreng, bawang merah goreng, garam, mecun, sama lada bubuk. Giling lagi sampai halus dan tercampur rata. Nah, yang terakhir baru aku masukin tepung tapiokanya. Kalau udah, giling lagi sampai bener-bener tercampur rata. Nah, ini adonannya udah jadi. Karena choppernya nggak muat, jadi aku 2 kali ngadon. Nah, ini dia adonannya jadi segini. Ini nggak langsung aku cetak. Aku simpan dulu di chiller kurang lebih 2 jam. Baru deh aku cetak, biar adonannya tetap dingin. Karena itu salah satu kunci biar baksonya itu kenyal, walaupun tanpa tambahan pengenyal bakso. Nah, ini adonannya setelah 2 jam di kulkas. Aku aduk-aduk lagi ya. Selain untuk memastikan bahannya tercampur rata, ini buat ngeluarin udara juga yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini tadi udah aku siapin air yang udah aku rebus sampai mendidih. Terus tunggu agak turun dulu suhunya sedikit, baru deh aku cetak baksonya. Aku kagak jago ya nyetaknya, jadi sebisanya aja. Jadi hasilnya pasti bakalan ada yang gede, ada yang kecil. Ini aku pakai sendok takar yang ukuran 7,5 mili ya. Nah, setelah selesai dicetak, baru deh aku rebus pakai api kecil aja sampai baksonya ngambang semua. Kalau udah ngambang semua, aku gedein apinya sampai airnya mendidih doang gitu. Abis itu langsung aku matiin, terus langsung angkat baksonya biar baksonya nggak kematangan. Aku taruh di wadah saringan kayak gini ya, biar airnya tiris. Oh ya, aku lupa, sebelum dicetak, baiknya kamu goreng dulu adonannya sedikit buat nyobain rasanya udah pas apa belum. Jadi misalnya kalau kurang asin, bisa ditambahin garam dulu, begono. Nah, ini sebenarnya jadi 6 pack, tapi yang 2 pack udah aku masak buat makan sama anak-anak dan suami aku. Sisanya tinggal disimpan deh di... Tanpa campuran telur, ternyata hasilnya bisa sebagus ini. Ini dia rahasianya bikin stik keju, yang garing, renyah, dan wangi banget. Tapi, cara buatnya justru simple dan mudah sekali untuk dicoba di rumah. Kalau sudah penasaran, yuk langsung aja kita buat. Pertama, siapkan wajan, lalu tuangkan 200 ml air, kemudian tambahkan juga 50 gram margarin. Supaya rasanya lebih gurih dan nikmat, tambahkan juga bumbu atom bulan, dan sedikit bumbu penyedap rasa sesuai selera. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai margarinnya benar-benar meleleh dan tercampur rata dengan air. Kalau margarinnya sudah meleleh, langsung masukkan 50 gram tepung terigu. Masih dengan api menyala, aduk dan masak, kembali sampai tepung larut, dan adonannya berubah menjadi kental, licin, dan tidak bergerindil seperti ini. Kalau adonan sudah mengental dan kalis, langsung angkat dan pindahkan ke dalam wadah yang agak besar. Selanjutnya, tambahkan 230 gram tepung aci tapioka ke dalam adonan. Jangan lupa masukkan juga keju parutnya, diparut halus dulu, supaya aromanya keluar dan mudah tercampur rata ke dalam adonan. Tunggu adonan sampai agak dingin, baru uleni menggunakan tangan sampai semua bahan tercampur sempurna. Uleni sampai adonannya terasa lembut, kalis, tidak lengket, dan mudah dibentuk seperti ini. Kalau adonan sudah siap, sekarang kita lanjut ke tahap mencetak. Cara mencetaknya sangat mudah sekali. Tinggal ambil sedikit adonan, lalu pipihkan dan ratakan sampai ketebalannya pas. Supaya hasilnya lebih rapi dan cantik, ratakan juga bagian pinggirannya. Setelah itu, potong adonan menggunakan pisau dengan lebar yang agak tipis. Tenang saja, adonan ini sangat mudah dipotong dan tidak akan saling lengket satu sama lain. Hasil potongan stik kejunya terlihat rapi, seragam, dan cantik banget. Lanjutkan proses ini sampai semua adonan habis dipotong. Selanjutnya, kita masuk ke tahap menggoreng. Langsung aja panaskan minyak agak banyak menggunakan api sedang. Kalau minyak sudah panas, masukkan stik keju secukupnya saja. Jangan terlalu penuh. Di awal menggoreng, jangan langsung diaduk dulu. Tunggu sampai bagian luarnya mulai kering dan agak garing. Baru setelah itu aduk perlahan supaya matang merata. Goreng stik keju agak lebih lama sampai warnanya berubah menjadi keemasan yang cantik dan teksturnya benar-benar garing. Kalau dirasa sudah matang, langsung saja diangkat dan tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu, tinggal pindahkan stik keju ke dalam wadah dan siap untuk disajikan. Dan inilah hasil akhirnya, cara membuat stik keju yang garing, renyah, dan wangi banget. Walaupun tanpa tambahan telur, hasilnya tetap cantik, kriuk, dan rasanya gurih maksimal.
Stik keju ini cocok banget dijadikan cemilan santai, temen ngopi, atau bahkan untuk isian toples di rumah. Pokoknya resep yang satu ini wajib banget kalian cobain, karena selain rasanya enak, cara buatnya juga gampang sekali, dan bahan-bahannya juga mudah sekali ditemukan. Setelah banyak yang request, hari ini aku mau share resep spam ayam alias chicken luncheon homemade. Ini tuh teksturnya dia juicy, wangi, gurih, dan pastinya praktis. Ini tanpa pengawet, pewarna, ataupun penyal. Bisa jadi lauk makan nasi atau slice tipis-tipis kayak gini. Nanti ini bisa buat sandwich, ya, bikin pasta, topping pizza, dan lain-lain. Tekstur daging luncheon itu biasanya memang berlemak ya, jadi memang juicy banget. Dan kali ini untuk lemaknya aku ganti dengan kulit ayam yang kita rebus terlebih dahulu supaya nanti lebih lunak dan mudah dihaluskan. Kalau kalian mau pakai lemak ayam giling juga boleh, cuman biasa aromanya tuh lebih tajam. Untuk aromatiknya kalian bisa pakai minyak ayam bawang atau minyak daun bawang yang aku bikin kayak gini. Ini aku cuman pakai bagian putihnya aja supaya nanti saat dicampur ke adonan tuh dia nggak ada bintik-bintik warna hijaunya ya. Untuk tekstur yang lebih padat, ini aku pakai paha ayam file yang dicampur dengan daging sapi giling. Tapi kalau kalian mau skip bagian daging sapi juga nggak masalah. Kulit rebusnya ini kita masukin, bumbu-bumbu. Baking powder ini fungsinya supaya adonan bersifat lebih alkali sehingga lebih membal. Tapi kalau kalian lebih suka tekstur yang lunak, empuk, itu kalian bisa skip aja baking powdernya. Untuk pewarnanya aku pakai angkak bubuk yang sudah halus banget kayak gini ya, supaya menyatu dengan baik. Kalau kalian mau pakai pewarna, jangan lupa dicampur dulu dengan sedikit air, baru campur ke adonan. Nah, angkak ini merupakan hasil fermentasi beras dengan jamur yang menghasilkan warna merah alami. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau supermarket terdekat, dan gak jarang juga sudah berlabel halal ya, kalian tinggal cari aja. Kalau sudah halus dan teksturnya lengket seperti ini kita masukin bahan-bahan lainnya, mulai dari minyak aromatik tadi, putih telur, kecap asin, tepung tapioka ini aku tambahkan sedikit, dan juga tepung roti alias breadcrumbs. Untuk ngukusnya kalian bisa pakai wadah apapun yang pastinya tahan panas, dan supaya nggak lengket ini aku alasi dulu dengan baking paper seperti ini. Supaya lebih menyatu dan juga teksturnya lebih menarik, ini jangan lupa ya, kukusnya itu agak lama, ini sekitar di 40 menit. Walaupun 20 menit sudah matang, tapi kalau aku suka dikukusnya tuh lebih lama sampai 40 menit. Dan kalau udah, ini tinggal kalian stok aja di freezer. Kalau mau dipotong-potong bisa tebal-tebal, bisa juga tipis-tipis kayak gini. Aplikasinya ini bisa menggantikan daging asap iris. Untuk selengkapnya cek di YouTube channel Devina Hermawan ya. Dulu aku pernah jualan siomay, dan yang bikin orang tertarik mau coba siomay aku, cerita dikit ya. Jadi aku tuh pencinta siomay, mau siomay Bandung, mau siomay dimsum, aku demen banget. Tapi aku tahu siomay di luaran sana pasti semuanya pakai tepung. Nah, aku mikir kenapa nggak aku bikin aja ya, coba sendiri di rumah tapi yang no gluten. Setelah try and error berkali-kali, ternyata resep ini paling cocok nih. Nah, dari sana aku iseng-iseng jualan deh. Ternyata peminatnya banyak banget. Bikinnya juga simple banget sebenarnya. Dicoper ayam, baput, daun bawang, telur putih, gula, lada, kaldu jamur, garam. Masukin labu yang udah dipres tuh airnya. By the way, labu nggak boleh di skip ya, karena labu yang bikin tekstur siomay lebih kenyal. Buat sausnya biasa aku pakai saus kacang, tapi untuk mengurangi kalori aku pakai saus asam manis aja. Ternyata cocok juga loh. Kalau ditanya kenapa aku share resep ini, karena sharing. Dari kemarin requestnya resep dimsum mentai buat jualan. Nih udah aku buatin. Ini bahan-bahannya kita campurkan semua. Kalau mau dimsumnya enak pakai udang sedikit ya. Kalau nggak mau pakai udang juga nggak apa-apa. Bahan-bahan yang lain juga udah aku tulisin, tinggal kalian ikutin aja. Ini kita blender sampai halus. Setelah itu adonannya pindahin ke wadah, tambahin cincangan udang ini biar makin endul. Kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Tambahin juga parutan wortel, aduk semuanya sampai tercampur. Terus tinggal kita bungkus aja. Ini pakai kulit dimsum, banyak di pasar atau supermarket kalian bisa cari. Cara bungkusnya kayak gini guys, gampang banget. Di atasnya kita tambahin lagi parutan wortel. Kukus kurang lebih 20-25 menit. Nah, sambil nunggu matang, ini kita buat mayo mentai. Ini wajib banget pakai mayonnaise karena lebih creamy, terus dia kayak lebih cocok gitu dibikin mentai kayak gini. Ini yang ukuran 1 kilo, ekstra 10%. Rasanya manis, gurih, teksturnya lebih kental, jadi nggak bakalan cair kalau dicampur ke dimsum. Terus yang punya budget lebih bisa ya tambahin mentaikonya. Oke, ini udah sekitar 20 menitan, dimsumnya udah mateng. Aku pindahin ke wadah aluminium. Ini kalau kalian mau jualan, kalian bisa pakai wadah kayak gini guys. Di atasnya kita taruh mayo mentai, setelah itu tambahin lagi nori. Nah, ini aku kasih yang banyak ya. Habis itu tinggal kita torch aja biar ada aroma-aroma smoky-nya gitu. Udah jadi deh nih dimsum mentai.